Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah, adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian, semoga Allah selalu melimpahkan berkah, rahmat, inayah serta hidayah kepada kita semua sebagai hamba Allah yang berusaha beribadah menyembahnya saja tanpa menyekutukannya, sebagai hamba Allah yang bersyukur dengan menuntut ilmu untuk meningkatkan kualitas ibadah, karena kita diciptakan memang untuk beribadah. Jika tujuan itu sempurna, maka sempurnalah ya seseorang sebagai hamba Allah. Hamba Allah yang paling sempurna dalam ibadahnya adalah Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW, dan para anbiya wal mursalin, serta para sahabat dan orang-orang yang mendapat hidayah yang dekat dengan para nabi. Ya. Kita sebagai hamba Allah yang biasa-biasa saja, yang berusaha sekuat tenaga untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan, ya, sedikit demi sedikit ilmu itu kita amalkan. Nanti kita akan melihat betapa pengamalan ilmu itu bermanfaat bagi seorang hamba. Yang akan dicontohkan oleh tokoh besar setelah Rasulullah SAW, manusia yang begitu hampir sempurna dalam kehidupannya, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Pelajaran kita sampai pada halaman 504. Sebab keberhasilan dakwah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kalau kita lihat, tengok ke belakang sedikit, bahwa setelah Rasulullah mendapat wahyu, ya, beliau diskusi dengan Waraqah, lalu Waraqah masuk Islam. Manusia atau orang pertama yang masuk Islam sebelum Rasulullah berdakwah adalah Waraqah. Setelah Rasulullah, mungkin Khadijah juga, karena beliau langsung mengimani Rasulullah, ya. Tapi yang terkenal adalah dari ahli kitab adalah Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Yang kedua adalah Khadijah, istri setia mendampingi. Kita sudah bahas, ya. Yang ketiga adalah Abu Bakar Siddiq. Setelah Rasulullah mendakwahkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, lalu Abu Bakar Siddiq dicatat di sini 502 mendakwahkan kawan-kawannya. Maka masuklah Utsman bin Affan. Kalau Utsman bin Affan didakwahkan oleh Rasulullah dan Abu Bakar. Lalu yang kedua itu di halaman 502, Az-Zubair bin Awwam. Ya, yang ketiga Abdurrahman bin Auf. 4 Sa'ad bin Abi Waqqas. 5 Talha bin Ubaidullah. Mereka berlima di halaman
503-nya mereka berlima masuk Islam dalam usia yang muda belia. Ya, di sini catat. Ya. Zubair bin Awam pada usia 15 tahun masuk Islam dan berjuang terus. Terkenal sebagai pemberani, pembela Nabi, Khawari. Setiap Nabi ada Khawariyun, Khawarinya, yaitu pembela, dan Khawariku adalah Zubair. Talha bin Ubaidullah pada usia 16 tahun. Coba yang umur 15 tahun siapa? 15 tahun. Ya, seperti kamu tuh. Ya, 2. Ya, kamu juga. Segitu tuh masuk Islam. Ya. Talha bin Ubaidullah pada usia 16 tahun. Siapa yang 16 tahun di sini? Enggak ada. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas usia 17 tahun. Siapa yang 17 tahun? Enggak ada juga. Utsman bin Affan pada usia 28 tahun. Paling senior Utsman 28 tahun. Dan Abdurrahman bin Auf paling tua yaitu 30 tahun. Artinya mereka pemuda-pemuda ya, yang masih semangat, yang lagi semangat-semangatnya. Sesuai pembahasan di halaman sebelumnya, yaitu mengapa Rasulullah mencari pemuda. Ada 3 alasan Ustaz memberi, kita nggak akan ulang lagi ya, karena sudah sering begitu. Dan di antara Syekh Utsaimin menyatakan golongan pemuda ada yang istiqamah, yang kedua yang pemuda sesat, yang tidak mau kebenaran, ya. Yang ketiga pemuda yang terombang-ambing karena baca buku-buku filsafat, buku-buku yang merusak. Akhirnya dia baca agama Islam, belajar Islam, tapi belum kuat sudah baca kesana sini, akhirnya bingung, begitu. Dan merasa dirinya sudah yakin bisa membahas subhat-subhat itu. Materi kita pada hari ini adalah, pada malam ini adalah sebab keberhasilan dakwah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi ini adalah buku dakwah ini, sirah dan dakwah. Karena kalau kita lihat buku sirah ini memang komprehensif, tahu nggak? Menyeluruh, ya, syamil, ya, komplit, lengkap, ya. Penting bagi kita untuk mempelajari aktivitas dakwah yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kenapa beliau bisa sangat sukses dalam memperlebar sayap dakwah Islam? Adik-adikku sekalian, ya, anak-anakku, kamu sekalian itu calon dai, ya. Baik skala besar tergantung takdir dan kesungguhan kamu. Jangan berharap dai kondang yang ribuan kalau kamu ceramah, nggak usah. Kalau Allah kasih, jangan sombong. Kalau Allah kasih kesempatan seperti itu, ya jangan sombong. Ya, ingat guru-guru kamu yang ngajarin alif ba ta, iqra, dan ngajarin ya tajwid. Ingat guru-guru kamu yang ngajarin akhlak. Ingat guru-guru kamu yang ngajarin nahwu sharaf. Ya, sebelum orang itu besar, dia nggak akan ya besar sebelum mempelajari hal-hal yang kelihatannya remeh-temeh. Kadang remeh-temeh, kadang nggak berguna di Islam, di ajaran Islam. Ya. Nah, kenapa kita mempelajari sirah dakwah Abu Bakar? Karena Nabi Muhammad sudah dibahas dari awal pertama, kehidupannya, akhlaknya, dan lain-lain. Ini kita mempelajari bagaimana di luar Nabi berdakwah seperti Nabi, bagaimana Abu Bakar mengcopy paste, istilahnya copy paste sekarang, meniru, mencontoh yang role model atau idolanya, kalau boleh bilang idola, atau contohnya, ya keduanya yaitu Nabi Muhammad SAW, teman dekatnya, beda 2 tahun dengan Nabi SAW. Ya, kita lanjutkan. Aktivitas dakwah beliau bukanlah sekedar aktivitas dakwah biasa. Jika kita perhatikan, sekarang banyak sekali aktivis yang berdakwah di jalan Allah Jalla Jalaluhu, ya Jalla Jalaluhu. Sejatinya mereka jujur dalam berdakwah, namun metode dakwah yang mereka terapkan justru semakin menjadikan manusia lari dari Islam.
Ya Ustaz langsung membandingkan dakwah Abu Bakar dengan dakwah yang kita lakukan sekarang. Banyak orang niatnya dakwah, dirinya dai, tapi orang makin lari dari Islam. Apa sebabnya? Gitu. Hal ini pernah dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, ya ayuhan nasu inna minkum munafirin, ya. Wahai sekalian manusia, sungguhnya di antara kalian ada yang menjadikan orang-orang lari dari ketaatan. Ya, ini hadis riwayat Bukhari nomor 5645. Kita pernah bahas sifat salat Nabi kan di sini? Ya kan? Selesai kan? Sifat salat Nabi sudah. Kitab salat Nabi. Kira-kira ada yang hafal? Ada yang ingat nggak? Maknanya saja. Ini hadis tentang hadis apa ini tadi? Karena Ustaz cuma memotong sedikit. Wah ya nas, baik manusia ya, begitu ya. Inna minkum munafirin, kebanyakan kamu yang menjadikan orang-orang lari dari ketaatan. Pernah nggak? Terbayang nggak? Pernah nggak Ustaz Jun menjelaskan? Apa ini asbabul wurudnya apa? Baik, nggak apa-apa kalau nggak hafal. Ya secara makna saja. Pernah kan ada orang sholat kepanjangan? Pernah? Ingat nggak? Dibahas nggak dalam sifat sholat Nabi? Ya begitu. Nah di sini mengenai itu. Ya, jadi jangan sampai orang kita dakwin lari. Entah karena akhlak kita, metode kita, retorika kita, diksi, tahu diksi, kata-kata yang kita pilih nggak tepat, menyakiti orang. Kalau misalkan ada 1000 sakit orang, 1-2 sakit ya itu masih oke lah. Kalau 10 orang semuanya sakit berarti kita ada masalah. Udah 10 orang semuanya mental. Kalau 10 orang 5 ikut, 5 lagi ya enggak, ya kita baru periksa itu. Masih 50-50 masih oke. Tapi andaikan dakwah kita sudah bagus ya, kita kemas dengan baik, ikhlas karena Allah, metodenya juga udah ngikut Rasulullah, nggak ada yang ikut satu pun ya nggak apa-apa juga, ya jangan bukan lihat hasilnya, ya begitu. Tapi di sini jelaskan dalam hadis ini diriwayatkan oleh Abu Mas'ud, ya, Uqbah bin Amru, disahihkan oleh Bukhari nomor 704 tadi ya. Ajaran Muslim juga 466 ya. Gitu. Qala rajul ya Rasulullah ya ini ya la ata'akharu anis salati fil fajr mimma yutilu bina fulanun fiha. Ini aslinya hadis ini panjang. Seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya aku sering terlambat dari sholat subuh karena si fulan, imam berarti ya, memanjangkan sholat bersama kami. Nah ini, jadi lihat mad'u, bukan mad'u di sini, makmum. Lihat makmumnya, oh ini santri, bolehlah panjang. Tapi kalau ada di antara kita yang harus kerja ya, harus sudah siap kerja jam segini, kita lihat makmum kita. Kalau antum nanti ada adekku, anakku sekalian jadi imam di masjid yang antum dipercaya, antum diskusi sama mereka, ini banyak kan makmum kita siapa Pak? Ya, jangan main hantem kromo 1 juz, besoknya nggak ada mau sholat di belakang antum. Ya, begitu. Ini masalah sholat. Lalu Rasulullah apa? Faghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma ra'aituhu ghadiba fi mawdi'i kana shadda ghadaban minhu yauma idz. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Coba. Bukan dipuji imam sholat panjang, nggak selalu cocok, ya nggak selalu panjang itu bagus. Ya, harus ada hikmah kita jadi imam. Ya, kita lihat kakek-kakek, kita lihat ibu lagi gendong anaknya atau sebagian anak yang ikut, ya, begitu. Rasulullah marah. Aku tidak pernah melihat beliau, ini para perawi atau sahabat yang melihat beliau marah.
Aku tidak pernah melihat beliau marah di suatu keadaan yang lebih keras daripada kemarahannya pada hari itu. Apakah fulan imam sedang berbuat maksiat? Tidak. Sedang sholat dan mungkin dia cinta Al-Quran. Jadi imam, pahalanya besar. Ada jadi imam, jadi apa? Imam, muazin, itu pahalanya besar. Atau yang paling dekat dengan imam, itu pahalanya besar. Tapi pada saat ini Rasul marah. Karena ada sesuatu yang salah. Ada komplain, ada feedback. Ya, begitu. Dan marahnya nggak pernah sahabat. Memang Rasul jarang marah. Kalau marah urat keluar ini, urat dahinya keluar merah, ya, merah saja. Ya, jarang sumpah serapah nggak ada. Ya, nah ini. Tsumma qala, ya ayuhan nas, inna minkum munafirin. Nah ini hadisnya yang dipotong oleh Al-Ustaz Fadil Dr. Firanda Dirja LCMA Hafizahullah. Kemudian beliau bersabda, wahai manusia, sungguhnya di antara kalian ada yang membuat orang lari dari kebaikan. Padahal orang ini cinta sholat berjamaah, tapi karena imamnya enggak hikmah, enggak paham, ya, not wise, kalau bahasa Inggrisnya enggak ada kebijaksanaan. Sudah tahu pekerja semua makmumnya, dia seenaknya 1 juz 1 rakaat subuh. Ya mereka terlambat kerja, dimarahin bosnya, padahal mereka wajib nyari nafkah. Nah ini pertimbangan-pertimbangan itu juga kamu di masyarakat harus dipikirkan sebelum jadi imam. Tentang hafiz 30 juz, ya ada kayak gitu, sampai sekarang masih ada. Kecuali taraweh yang sudah disediakan, ya misalkan sepakat DKM yang mau sholat sini imamnya akan baca 1 juz, biasa ada pengumuman. Yang siap sholat ya silahkan. Kalau nggak siap sholat nggak banyak taraweh bisa pilihan dan dia bukan wajib gitu. Kadang kalau kita seorang imam niat sholat panjang, tapi tahu-tahu di tengah sholat ada anak nangis. Sebagai imam yang berilmu, dia percepat sholatnya. Ya, kenapa sih anak nangis? Kenapa sih dibawa? Ya mungkin ibunya ingin sholat di masjid. Ya, begitu. Karena mungkin masih sejuk, dia lebih khusyuk. Cuman pada saat itu anaknya nangis. Atau seorang ayah bawa anak, dan Rasulullah juga bawa, ya, Umamah atau salah seorang cucunya, ya, atau Hasan Husain, ya, ke masjid. Begitu. Maka barang siapa menjadi imam, nah ini, faman aman nasa falyatajawwaz. Maka barang siapa menjadi imam bagi manusia, hendaklah ia meringankan salat. Fa inna khalfahu dha'ifa wal kabira, ya, begitu. Wazal hajah. Karena di belakangnya ada orang yang lemah, ya, orang tua, dan orang yang memiliki keperluan. Yang mengeluh ini orang memiliki keperluan, dia harus kerja. Begitu adik-adik. Jadi Islam, ya, dalam kita berdakwah, beramal harus hikmah, harus paham benar. Jangan paham satu hadis saja. Ya, bacaan bagus nih, bacaan panjang lebih disukai oleh Allah dan Rasulnya. Buktinya Rasulullah marah. Ya, nggak selalu. Ya, setiap keadaan lihat, setiap tempat ada keadaannya yang kita harus bijaksana. Ya, itu tadi saya jelaskan segitu. Lantas metode apakah yang ditempuh oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu sehingga menjadikan orang tatkala itu mau mendengar dan menerima beliau? Nah, ini pertanyaan, dan ini pertanyaan besar. Seorang Abu Bakar ditanya metodenya, kok dakwahnya bisa, ya, mantap diterima oleh kawan-kawannya. Ya, dan orang-orang kaya, dari orang miskin dan lain-lain. Gitu. Nah, mudah-mudahan Anda ingat ini, dicatat baik-baik, ya, karena dakwah itu perlu ilmu, pengalaman panjang, ya, jam terbangnya panjang. Coba tadi dari 16 tahun masuk Islam, terus belajar sama Rasulullah sampai berdakwah sampai syahid, ya, begitu. Dan orang-orang yang didakwahkan itu seperti tadi Utsman, Abu Zubair,
Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, ya radhiyallahu anhum, semuanya. Coba di sini Ustaz menulis 503. Bayangkan saudaraku, 5 orang yang didakwai oleh Abu Bakar secara langsung hingga mereka menerima Islam, ternyata menjelma menjadi sahabat yang paling utama dalam Islam. Mampukah kita membayangkan seberapa besar pahala yang sampai saat ini masih mengalir kepada Abu Bakar As-Siddiq? Dan 5 itu dijamin masuk jannah, suksesnya itu jannah. Coba misalkan antum nanti udah gede, ada orang mau cari kerjaan, teman 5 orang, antum merekomendasikan semuanya masuk kerja, alhamdulillah pasti senang. Semuanya alhamdulillah sampai punya rumah, punya, pasti mereka tenang terus. Pulang tuh melalui syafaat, ya syafaat itu pertolongan, referensi, ya tazkiyah, dari dia saya dapat kerjaan di sini. Atau ada yang mau masuk Universitas Libya kah, Madinah, ya antum kasih referensi, ya lalu mereka masuk berhasil, pasti nama antum dikenang terus. Dan adalah kita bersyukur, datangi jazakallahu khairan, referensi antum mana diterima, begitu adab, ya. Nah, Abu Bakar 5 orang yang didakwahkan tadi masuk, dijamin masuk jalan, masih hidup. Bukan sekedar mengantar sampai wisuda. Kalau teman kita referensikan masuk universitas, kita ajarin masuk universitas sampai wisuda, LCK, SPDI dan lain-lain, pasti kita bahagia, ya pasti, ya itu baru di dunia. Ini 5 orang didakwain, ya dia bagian dari 10 orang yang masih hidupnya masuk jannah, begitu. Pasti insya Allah pahala Abu Bakar besar sekali. Baik. Setelah Ustadz mengajak kita menganalisa melihat dengan lebih jauh tentang metode Abu Bakar. 1. Pertama, Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah sosok yang dicintai oleh semua kalangan dikarenakan perangai beliau yang lemah lembut dan mudah bergaul. Ya, di grup dai ada Ustadz Syekh Abdul Razak Al-Badar menyatakan Islam tuh yang semuanya akhlak. Jadi sebelum orang belajar akidah dan itu mereka biasa melihat akhlak para dai. Di sini dijelaskan Abu Bakar adalah sosok yang dicintai. Ya, taruhlah, ya orang yang dicintai, taruhlah semua orang benci. Abu Bakar cukup. Kalau Rasulullah mencintai, Abu Bakar itu udah gak peduli lagi, ya begitu. Bukan masalah banyaknya orang, tapi kalau Rasulullah mencintai Abu Bakar, selesai sudah dunia ini. Ya mau yang lain benci silahkan, gak apa-apa. Orang yang dicintai Allah mencintainya, sudah selesai. Tapi tidak begitu, banyak yang mencintai Abu Bakar, ya begitu. Banyak hadis-hadis itu. Seperti ditanya, ya tentang siapa yang engkau cintai wahai Rasulullah, gitu. Yaitu Abu Bakar, ya. Hadisnya saya sudah siapkan di sini, tapi kita menghemat waktu karena sering antum dengar, ya. Dan ini kesaksian para sahabat juga, ya, bahwa ketika zaman Rasulullah SAW kami, ya masih hidup, kami sering mengatakan fulan lebih baik daripada fulan. Kami mengatakan Abu Bakar lebih baik dari kemudian Umar dan lain-lain. Artinya kecintaan memuliakan, kecintaan terus membawa kepada, ya, mengunggulkan daripada Abu Bakar, ya kami Abu Bakar lebih mulia dari Umar. Dua-duanya ini jibal, gunung, ya maksudnya kekokohan akhlak, ilmu, keimanan, ketakwaan, sudah nggak ada yang lain kecuali Rasulullah. Ini murid-murid langsung Rasulullah SAW, begitu. Bahkan di antara diselangkan di sini Imam Bukhari, kunna zamanan Nabi sallallahu alaihi wasallam la na'dilu bi Abi Bakrin ahada, summa Umar, summa Utsman. Pada zaman Nabi SAW yang masih hidup, kami tidak menyamakan seorang pun dengan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman.
Ya nggak berani kami nyamakan itu karena mereka sudah punya posisi ya, manzil, tempat di hati Nabi. Ya begitu. Dan ada lagi hadis ya, dinyatakan di sini, dua orang ini merupakan dua tokoh tua penduduk surga dari orang-orang yang terdahulu sampai yang terakhir, orang-orang yang terdahulu. Wallahu alam apakah dari Adam sampai yang terakhir. Ini hadis ya, ada hadis menyatakan gitu. Ya, hazani sayyidan ya, kuhulil ahlil jannati minal awwalina wal akhirin ila nabiyina wal mursalina la tukhbir huma ya Ali. Jadi Rasulullah pernah ngomong kepada Ali, nanti saya carikan, sudah tercatat di sini ya hadisnya. Jadi Rasulullah ngomong sama Ali ya, dua orang ini merupakan dua tokoh tua penduduk surga dari orang-orang yang terdahulu sampai yang terakhir. Itu titel yang bukan main-main. Yang memberi berita ini bukan pembohong yang sebelum jadi Nabi aja nggak pernah bohong Nabi. Ya, wahai Ali, janganlah kamu beritahukan hal ini pada mereka. Ya, tapi dia pesan Ali, jangan kasih tahu ya. Ini dua orang ini, katanya. Abu Bakar dan Umar, ya orang-orang mulia, kecuali Nabi ya. Gitu. Jadi wajar Abu Bakar dicintai ya, dan karena dia dicintai Radlan, tidak pernah dalam karakternya tidak berzina, tidak minum khamar, ya sudah lewat itu masa-masa kemuliaan nasihat-nasihat Abu Bakar, ya mutiara nasihat Abu Bakar sudah lewat di video-video yang lalu. Saya nggak pernah ulang lagi karena waktu kita sangat sempit. Dan semua sepakat, ya begitu. Ada tokoh yang disiahkan ya dari kabilah Hamdan, dari Muhammad bin Hanafiyah. Dia berkata, saya berkata kepada bapakku, ayun nas khairu ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, qala Abu Bakar, qultu sumaman, qala suma Umar. Ya, ini orang-orang yang disiah, ditokohkan oleh orang Syiah. Tapi karena jujur, siapa manusia yang paling utama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia menjawab Abu Bakar. Aku bertanya lagi, kemudian siapa? Bapakku menjawab, kemudian Umar. Ya, begitu. Tidaklah cukup kita membacakan itu untuk kecintaan. Nah, hadis khusus ada siapa manusia yang dicintai oleh Rasulullah seorang laki-laki, Abu Bakar. Siapa dari kaum wanita? Ya, anaknya Aisyah. Ya, itu. Ada lagi hadis yang sahabat bertanya, siapa yang paling dicintai? Abu Bakar. Kemudian Umar, kemudian Utsman. Aku takut bertanya lagi ya, karena aku takut aku nggak disebut sampai terakhir itu. Ini sahabat tawaduknya, ya. Mungkin dia akan kecewa kalau nggak disebut-sebut. Begitu. Dan Rasulullah pasti bisa menilai. Rasulullah seorang pemimpin, dia bisa menilai anak buahnya, ya, murid-muridnya. Kedua, beliau adalah saudagar yang selalu berakhlak mulia. Kita tahu bahwa harta adalah fitnah. Betapa banyak saudagar yang menjadi kaya dengan menginjak-injak orang lain. Namun tidak dengan Abu Bakar radhiyallahu. Beliau adalah saudagar yang menyuburkan ya, siapapun yang bermuamalah dengannya. Selain itu, beliau adalah pedagang yang jujur, amanah, serta sangat menjunjung tinggi adab dan akhlak yang mulia. Ya, para sahabat bukan orang-orang miskin semuanya. Yang miskin Bilal, Ammar bin Yasir, dan beberapa yang memang orang-orang lemah. Banyak sahabat kaya, Utsman, salah satunya Abu Bakar. Ya, bahkan beliau ya saudagar, dermawan. Ya, begitu. Abu Bakar masuk Islam ketika memiliki harta sebanyak 40 ribu apa tuh, dinar, dirham, ya, harus jelaskan. Seluruh harta itu diinfakkan ke jalan Allah. Ia memerdekakan 7 orang, semuanya disiksa karena iman mereka kepada Allah. Kalau nggak punya duit, bagaimana membebaskan budak? Ya, di awal-awal dakwah perlu dana.
Ya, antum jadi orang kaya, jangan jadi orang miskin semua. Kalau sudah berusaha terus masih nggak kaya, nggak apa-apa. Tapi berusaha. Antum jadi ustadz tapi punya uang untuk berdakwah, untuk tidak menyusahkan orang, tidak mengandalkan jamaah. Usaha yang halal, ya, begitu. Boleh sambil dagang dan lain-lain. Kerja apa saja yang halal, ya, begitu. Dan biasanya dai-dai yang berhasil karena dia dai juga, dia bisnis juga walaupun kecil-kecilan. Ya, gitu. Ngajar nggak apa-apa, itu masuk berarti dalam kasbul halal. Ya, ngajar bahkan ngajar Quran, ya, income atau mukafah yang halal. Ya, ada hadis-hadisnya. Begitu, ada pendukungnya. Jadi memerdekakan budak seperti Bilal, Amir bin Fuhairah, Zanirah, An-Nahdiyah, dan putrinya seorang budak perempuan dari Bani Al-Mu'ammal serta Ummu Umais. Jangan main-main, jadi budak nggak enak. Sehingga Wasi, budaknya Hindu kalau nggak salah, itu berusaha membunuh Umar karena membunuh Hamzah. Karena kalau kamu bisa membunuh Hamzah dalam peperangan, kamu akan saya bebaskan. Sehingga dia benar-benar melatih tombaknya, ya, sehingga dia membunuh Hamzah. Maka ditanya oleh Rasulullah, bagaimana kamu membunuh pamanku begini-begini? Rasulullah sedih. Rasulullah bilang, jangan pernah muka kamu berhadapan dengan wajahku. Artinya Rasul maafkan, tapi sebagai manusia nggak sanggup melihat pembunuh pamannya yang paling berani dan cinta Rasulullah dan paling membela Rasulullah pada saat Islam lemah. Pergi nggak usah berhadapan. Boleh, itu Rasulullah. Kalau antum disakiti sama seorang sangat sakit, saya maafkan kamu, tapi tolong jangan, nggak usah dekat-dekat. Boleh, ya. Ada contohnya. Abu Bakar sang pedagang, kekayaan yang menopang dakwah sejak awal, ya, begitu. Tadi tuh 40.000 dinar apa. Pokoknya 40.000 dinar ya berapa miliar ya. Dan paling yang mengagumkan bagaimana saudagar Abu Bakar ini mengalahkan saingannya Umar bin Khattab, ya. Di sini saya bacakan, saya sedang lihat dan ini sering dibacakan. Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk bersedekah. Saat itu aku sedang memiliki harta. Ini perawinya Umar bin Khattab, ya, langsung dari orangnya nih, pelaku. Aku berkata dalam hati, lihat, berazam ini bukan ria. Ya, kalau pemimpin itu, ayo mana sedekah, taruh depan, itu bukan ria, diimpet-impetin, nggak usah. Amalan tuh boleh sir, boleh zahar. Ini amalan termasuk boleh, ya. Tetap berjuang agar jangan ria. Coba, aku berkata dalam hari ini aku akan mengalahkan Abu Bakar. Jika suatu hari aku bisa mengalahkannya, maka itu ini Umar dan Abu Bakar bukan dendam hasad, ini ghibtah. Ghibtah itu kita ingin seperti dia tapi enggak ingin ilmu dia hilang dan lain-lain. Ya, ghibtah antara dua sahabat besar. Ya, fastabiqul khairat. Antum boleh sama-sama, nih kok sama anak ini hafalannya bagus banget sih. Saya pengen kayak gitu. Tapi jangan pengen dia lupa hafalannya, saya yang hafal. Nggak boleh kayak gitu. Ya, kita bangga punya teman sesama satu kelas hafalannya cepat, kita senang. Itu namanya ghibtah. Tapi kita nggak berharap dia jadi nggak hafal. Ya, hati-hati memuji orang yang hafal. Saya ada seorang datang langsung ke saya. Dia belajar di Yaman, ya, hafalannya bagus, bacaannya bagus, selalu datang orang lain, ya, belajar juga di situ, selalu memujinya, sampai dia ngaku, sejak saya dipuji itu, saya nggak bisa melihat Quran itu jadi putih. Ini ain, ini ada hasad, bentuknya pujian. Hati-hati. Kalau dipuji kan kita sudah bahas, pujian yang merusak, ya, atau dibawa dengan setan jadi hasad, siramkan pasir ke mukanya. Itu pujian yang merusak. Tapi kalau pujiannya sekedar memotivasi,
antum hafal atau antum kedon ya don, terus teman antum bilang antum kenapa kok hafalan nggak bagus? Ayo antum bagus hafalannya, ayo semangat lagi, itu boleh dalam rangka menyemangatkan, sebagaimana Khadijah menyemangatkan suaminya karena takut ini wahyu ini apa ya, begitu kita lewat sudah itu ya. Umar dan Abu Bakar begitu ya, hari ini aku akan mengalami ya, maka aku datang membawa setengah hartaku. Coba adik-adik punya duit berapa sekarang di kantong kamu atau di bekal? 100.000 dibagi 2, 50.000 untuk disedekahkan, 50.000 bertahan sebulan. Ini suatu yang berat ya, bukan ringan. Coba dimulai beratnya Umar nih, punya duit 100-100-nya harus bertahan sampai 1 bulan, tapi ingin mengamalkan, ingin eksperimen nih ya, bener nggak berat nih uang saya kasih ke teman kamu yang nggak punya atau yang nggak jajan, kasih 50.000, coba rasakan, lawan itu perasaan pelitnya. Umar seperti itu. Maka aku datang membawa setengah hartaku. Rasulullah bertanya, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Dan seorang pemimpin harus nggak langsung terima diam aja, langsung saat itu enggak. Ada keluarga apa uang untuk keluargamu mana? Ada. Begitu. Ya. Maka Umar menjawab, sebanding dengan yang aku sedekahkan. Artinya kalau punya duit 100, 50 sedekahkan ke Rasulullah, 50 dia pegang. Dan ini sebagai pimpinan, kalau ditugaskan, Rasulullah menugaskan diri, Rasulullah memerintahkan umatnya untuk bersedekah karena paceklik, karena peperangan. Peperangan itu mahal. Ya. Lalu Abu Bakar datang membawa seluruh hartanya. Rasulullah bertanya padanya, wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Ia menjawab, aku sisakan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Maka aku pun merasa, aku tidak akan pernah bisa mengalahkannya dalam hal apapun. Ingat, yang ngomong ini bukan kita. Yang ngomong ini Umar bin Khattab. Ya, ahli surga. Lagi hidupnya saja dijamin masuk surga. Yang wafatnya ditikam oleh majusi, khususnya terburai, setiap dia minum keluar. Sakaratul mautnya begitu. Tak akan mampu mengalahkan Abu Bakar. Maka Syiah laknatullah alaihim yang membenci Abu Bakar, Umar, ngaca. Ya nggak punya kaca mungkin ya, mereka nggak ngaca, memfitnah dua orang ya, dua makhluk Allah yang mulia. Ya begitu. Semoga mereka dapat hidayah atau Allah membalas keburukan mereka di dunia dan akhirat. Itu baru tentang poin yang kedua. Ya. Bahwa beliau adalah saudagar yang menyuburkan, dan orang yang bermanfaat adalah jika orang bermuamalah dengannya, dia senang, dia bermanfaat, dia nggak punya apa-apa jadi ya berkembang bisnisnya, baik ilmu, pengalaman, nggak harus duit terus. Ada mungkin kita kerja di suatu tempat ya mukafahnya atau secara keuangan sedikit, tapi kita dapat pengalaman organisasi, dapat pengalaman yayasan, manajemen, ilmu-ilmu yang nggak ada, yang nggak bisa kita beli, kita dapatkan di situ. Itu bentuk ya rezeki nggak harus uang, keamanan, kenyamanan bekerja bersama teman-teman bekerja begitu. Ya, wallahu alam, nanti kita lanjutkan, kita azan dan kita teruskan. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Hayya 'alas Hayya 'alal Hayya 'alal Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita di mana sampai pada yang ketiga. Jadi teladan-teladan ini disusun oleh Ustadz sampai yang ketiga, yaitu beliau adalah sosok yang paham ilmu tentang nasab. Ya, kaum bangsa Arab sangat memuliakan nasab mereka dan hafal, ya, dia hafal luar kepala. Dan ini bukan satu dua sampai kakek, ini kakeknya kakek terus, ya, begitu. Itu suatu kemuliaan. Dan Abu Bakar salah satu pakar dalam bab itu. Yang penting adalah ilmu ini diamalkan, ya, ilmu nasabnya diamalkan, dan cara mengamalkannya Abu Bakar memang sangat, ya, khusus. Dia tidak hanya menyebutkan, ya,
nama, tapi ini golongan yang baik, ini golongan buruk. Di sini dijelaskan, di masa itu banyak orang yang duduk untuk mengambil faedah dari ilmu beliau. Meskipun beliau tahu seluk-beluk nasab dan termasuk di dalamnya nasab yang buruk atau mengandung aib, namun beliau sama sekali tidak pernah mencela nasab orang lain. Sifat inilah yang disukai oleh orang-orang dari beliau radhiyallahu anhu. Kenapa Abu Bakar dicintai? Karena dia faqih, alim dalam ilmu nasab, tapi begitu menceritakan nasab yang buruk, dia nggak beberkan keburukan ini suatu bangsa, kecuali diperlukan. Ya, begitu mulia akhlaknya. Ya, kalau nggak diperlukan, ngapain diceritakan? Kecuali ada orang penting mau nikah, dia ingin dapat nasab orang yang dia mau nikahin, boleh itu diceritakan. Hati-hati, biasanya nasab yang kayak gini nih, begini begitu. Boleh itu ada keperluan atau diplomatik. Ya, perjanjian antar suku ini biasa mengkhianat, begitu boleh. Ya, karena itu ada manfaatnya, nggak asal sebut. Di sini hendaklah seorang mengamalkan apa yang diketahuinya. Ya. Abu Bakar paham nasab, tapi mengamalkannya dengan cantik sekali, indah sekali cara beliau mengamalkan ilmunya. Dan bukan ilmu nasab saja, beliau hampir semua ilmunya diamalkan yang dari Rasulullah. Ya, ini saya bawakan satu hadis yang mungkin antum sering dengar. Abu Hurairah radhiyallahu menceritakan bahwa suatu hari Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, boleh ya seorang guru, seorang ustadz atau orang tua boleh bertanya, ya begitu. Apa pertanyaan Rasulullah? Man asbaha minkumul yawma sha'iman? Qala Abu Bakar, ana. Ditanya, jawab. Oh, saya takut riya, diam. Enggak, jangan kayak gitu. Ya, ini Abu Bakar enggak takut riya. Riya kan bisa datang. Ana. Yang nanya Rasulullah, mungkin mau dikasih faedah yang jauh. Kamu puasanya bagus begitu. Udah, bismillah, jujur. Yang penting puasa, jangan enggak puasa bilang ana. Boleh itu bohong. Puasa bohong lagi. Dua untuk dosa. Ya. Qala Abu Bakar, ana. Qala Nabi lagi, faman tabi'a minkumul yaum janazah? Qala Abu Bakar, ana. Ya, siapa yang hari ini ya ngantar jenazah? Abu Bakar lagi yang angkat tangan. Artinya dia punya ilmu tentang puasa sunnah, diamalkan. Dia punya ilmu bahwa mengantar jenazah itu dapat pahala qirat dan lain-lain, diamalkan. Ilmu itu akan kelihatan ketika kita amalkan. Ya, nah, begitulah Abu Bakar. Itu baru 3 ilmu nasab, ya, ilmu saum, ilmu janazah. Ya, Abu Bakar menjawab, ana. Ya, beliau SAW kembali bertanya, siapakah di antara kalian yang memberi makan orang miskin hari ini? Ya, coba Rasulullah bertanya kepada para sahabat. Tapi yang tercatat yang menjawab, ya, faman at'ama minkumul yawma miskinan, qala Abu Bakar, ana. Siapa yang ngasih makan orang miskin hari ini? Ana. Apakah Abu Bakar sudah takut riya? Sudah, riya itu urusan hati. Ya, ini dalam rangka belajar mengajar. Begitu. Rasulullah bertanya, masa nggak ada yang jawab? Kecuali emang nggak ada yang puasa semua, atau nggak ada yang ngantar jenazah semua, atau yang nggak ada yang ngasih makan semua, boleh nggak jawab? Nggak ada Rasulullah. Ya begitu, selesai. Tapi kalau ada dan antum mau 2 orang, 3 orang, ana ya Rasulullah, begitu boleh. Ya begitu. Saya tanya lagi, ya, siapakah di antara kalian yang telah menjenguk orang sakit hari ini? Abu Bakar pun menjawab lagi, saya. Ya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, tidaklah amal-amal yang telah disebutkan tadi berkumpul pada satu orang, melainkan ia akan masuk jannah. Hadis riwayat Muslim.
nomor 1028. Ya, inilah ilmunya Abu Bakar. Bukan sekedar ilmu nasab. Saya tambahkan ini agar antum paham. Ya, begitu luasnya ilmu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengomentari sikap keteladanan yang ditampilkan Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan mengatakan, demikianlah semua sahabat yang telah Rasulullah SAW janjikan masuk surga, ataupun orang yang diberitahu bahwa ia telah diampuni. Ia maupun sahabat yang lain tidak kemudian memahami bebasnya mereka dalam berbuat dosa maupun maksiat, ataupun merasa terbebas untuk meninggalkan segala kewajiban. Justru mereka lebih bersungguh-sungguh dalam ibadah serta semakin takut kepadanya daripada sebelum mereka mendapatkan kabar gembira itu. Sebagaimana yang dicerminkan oleh 10 orang sahabat yang dijanjikan masuk surga. Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah sosok yang sangat berhati-hati dan takut pada Allah. Antum kalau sudah dibilang kamu lulus dari pondok ini, bagaimana? Udah main terus, ya main terus, udah lulus kok. Ngapain belajar? Begitu kan? Otak kita begitu ngebawanya. Ya. Kalau kamu dibilang kemarin Ramadan semua kamu dapat ya Lailatul Qadar. Artinya dihitung-hitung oleh yang mengambil kalkulator. 1000 bulan artinya 83 tahun. Umur saya 16 tahun. Tapi saya udah ibadah selevel 83 tahun, santai aja, ya kan? Makanya itu dirahasiakan, dapat enggak itu udah rahasia Allah agar tetap termotivasi untuk ibadah. Beda dengan sahabat sudah tahu yang jamin Rasulullah, ya bukan bohong, bukan PHP, ya nggak ada yang nggak percaya Rasulullah. Tapi kata Ibnu Taimiyah, mereka makin bersungguh-sungguh dalam beribadah. Baik sebelum dikatakan ahli jannah ataupun ya setelah dimatakan masih hidup dibilang ya orang-orang ahli jannah. Ya, ini mentalitas yang terjamin. Rasulullah tahu ini sahabatku andaikan dibilang kamu ahli jannah. Ada hadis lain ya Rasulullah duduk di sumur kakinya sambil uncang-uncang. Ada orang ketok. Siapa itu? Ya, Abu Bakar masuk di ahli jannah. Siapa itu? Umar masuk di ahli jannah. Ada yang takyin langsung, ada yang secara umum, ya begitu. Tapi tidak menjadikan mereka lemah menuntut ilmu dan beramal atas ilmunya, begitu. Kita lanjutkan, ya. Dan ada poin di sini yang perlu adik-adik tahu dari pelajaran ini, ya. Abu Bakar menutup aib suatu kaum. Padahal kaum itu banyak, bukan satu orang, dua orang. Nasab seorang yang buruk ditutup, kecuali ada keperluan. Ya, hendaklah kita menutup aib seseorang, jangan dibeberkan. Ya. Karena apa? Dalam satu riwayat Abu Daud dan Nasai menyatakan Inna Allah Azza wa Jalla halimun ya hayyun sitra yuhibbul haya'a was-satr. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah, kekal dan Maha Penutup. Dia mencintai rasa malu dan sikap sitru, yaitu menyembunyikan aib. Ini sifat Allah, menyembunyikan aib kita. Kita berdosa malam hari disembunyikan oleh Allah, kecuali kita yang ngomong. Padahal Allah sudah ampunkan dosa kita di malam hari. Kita berdosa di siang hari ditutup oleh Allah, kecuali kita mengumumkan, ya, menzaharkan. Hati-hati, ya. Yaitu disebut mujahir, orang yang selalu membuka aib sendiri. Hati-hati. Aib sendiri aja nggak boleh, apalagi aib orang lain. Ya, aib sendiri nggak boleh. Ya, aib saya sendiri, saya biasa beberkan, nggak boleh. Ya, karena Allah sudah ampunkan. Makanya ada di mana seorang membuka aibnya sendiri. Bagaimana caranya? Dia membongkar aib orang di medsos. Seorang ustadz dibongkar aibnya. Akhirnya orang ini kesel, dibalas lagi fulan, dibongkar lagi aibnya.
Akhirnya dua-dua ini siapa yang berseteru saling membongkar aibnya. Bukan dia membongkar aibnya dia membongkar aib orang lain membongkar aibnya. Akhirnya terdadah. Kalau kita suatu saat dibongkar aib kita yang kita sudah tobat, sudah sembunyikan baik-baik, lalu ada orang yang hasad atau dengki atau memang kita yang pernah menyakiti hatinya sehingga dia bongkar di medsos, biarkan, jangan dilawan, jangan diperpanjang sampai jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4, seakan-akan problem berdua orang ini harus dibaca sama 1000 orang umat Islam salafi lagi. Nauzubillah, apa gunanya itu? Datangi minta maaf kalau memang salah. Ya, ada pertemuan, ngopi bareng, begitu. Jadi ada hikmah yang dalam di sini. Ya, jangan sampai kita memburukkan situasi kita sendiri, begitu. Barang siapa ya yang ingin menjadi dai yang berhasil, maka hendaknya ia mempelajari sirah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau radhiyallahu anhu adalah dai terbaik setelah Rasulullah SAW. Hendaknya setiap dari kita menanamkan pada dirinya bahwa ia memiliki amanah untuk menyampaikan dakwah Islam kepada orang lain. Kita tidak harus mendatangkan yang semisal dengan Utsman bin Affan, Zubair dan Sunnah. Kita juga tidak harus mengislamkan orang dengan dakwah dan argumentasi kita. Akan tapi setidaknya harus ada suatu aktivitas yang kita peruntukkan untuk agama kita. Seperti menyampaikan Islam kepada kaum muslimin yang masih tidak konsisten atau terlalaikan. Menuntun seorang muslim yang masih berat langkahnya untuk ke masjid. Mengajak seorang muslim untuk kembali membuka Al-Quran yang sudah lama berdebu di lemarinya. Ya, ini kata-kata yang bagus sekali. Menanamkan adab dan akhlak yang baik kepada anak-anak kita, pasangan kita, dan keluarga kita. Menyampaikan dakwah ini kepada siapa saja yang kita kenal dan seterusnya. Ini ya, apa yang ditulis oleh Ustadz sangat bagus sekali. Bukan sekedar sirah menghafal tanggal, nama, tempat. Sirah bukan begitu. Yaitu bagian dari sirah. Nggak hafal nggak apa-apa. Ya, misalkan kamu nggak hafal kapan Nabi Muhammad SAW lahir, tahun apa ya, tahun guru, nggak ada tahun guru, tahun gajah, nggak apa-apa salah gitu, kecuali sengaja ngeledek, nggak boleh, ya nggak apa-apa, nggak hafal ya hafalin nanti. Yang paling penting adalah lahirnya Rasulullah, di situ ada kisah besar misalkan, ya ada Abraham mau menghancurkan Mekah, Ka'bah. Apa hikmahnya? Di situ Abu Thalib memahami tauhid rububiyah, bahwa Rabbnya Ka'bah itu ada, dia yang akan jaga. Kalau Rabbnya onta-onta, aku Rabb pemilik, saya yang jaga. Makanya saya ngomong sama Abraham, walaupun dia direndahkan oleh Abraham, yang tadi dimuliakan Abdul Muthalib ini kakeknya Nabi, karena yang dia minta ontaknya, bukan sibuk jaga Ka'bah. Akhirnya kita dapat itu kan. Bukan sekedar tanggal, tapi kalau kamu masih ujian, ada belajar tetap dua-duanya. Tanggalnya, tempatnya, siapa namanya. Tapi sirah yang dibawakan di buku ini, makanya kita bacakan ke seluruh kalangan ini. Guru-guru kemarin, ya 2 jam penuh. Begitu, agar bisa mengambil manfaat. Dan saya pribadi banyak sekali mengambil manfaat. Ya, terutama adik-adik sekalian masih muda. Coba lihat tadi, ya Zubair bin Awwam. Masuk Islam umur berapa? Udah masih ingat? 16 kan? 16. Kan dicatat nggak? Ya nggak apa-apa nggak dicatat juga. Artinya muda sekali. Ada yang 15, ya. Ada yang 20-an, ya. Abdurrahman bin Auf umur 30-an, ya kan? Nah itu akan bisa memotivasi kita. Jangan mentang-mentang oh saya muda. Inilah Zubair bin Awam masih muda. Kamu mau berdakwah nunggu kayak saya jenggotan begini? Belum tentu panjang umur. Sekarang kamu berdakwah, nggak harus datangkan seperti dakwah ke orang-orang kaya seperti Utsman bin Affan, nggak harus. Dakwah itu ya balaghul anni walau ayat. Sampaikan satu ayat yang benar, ya. Tafsirnya yang benar,
bukan tafsir yang menyimpang. Ya, satu hadis, dua hadis, apalagi kamu udah berdiri di sini Arba'in Nawawi, masya Allah. Ya, itu bekal. Bahkan dibilang orang yang sudah hafal Arba'in Nawawi boleh dipanggil ulama. Ini sekedar menghibur ya, nggak cukup. Artinya pahami. Ya, begitu. Bekal sudah diberikan oleh para ustadz di sini, dan antum bersyukur di usia belia kayak gini jumpa dengan orang-orang guru-guru soleh, ya, alim, akhlaknya baik, bersyukur. Ya, dan tandanya syukur diamalkan ilmu yang kamu belajar dari mereka. Doakan mereka juga. Doakan ustadz-ustadz kita yang telah mengajarkan kita. Ya, Rasulullah mengajarkan itu. Ya, tanda kita bersyukur pada Allah, berterima kasih pada manusia yang memberi manfaat kepada kita. Terutama manfaat yang besar adalah ilmu. Ya, bisa baca apa? Kamu tahu-tahu bisa baca? Enggak ada anak lahir langsung bisa baca. Proses itu. Jangan lupakan ilmu yang diberikan guru-guru kamu. Ya, di SD kalau datang pulang kampung ada guru, cium tangan, kasih hadiah. Ya, ingat kebaikan mereka. Kalau orang Kristen gimana? Ya, dia ilmu apa yang dia kasih. Kalau itu bermanfaat tetap ya hormati, bawa hadiah di kampung begitu. Sehingga ilmu kamu berkah. Ya. Ini kisah Abu Bakar, silahkan dibaca, udah banyak kitab-kitab, kecuali saya menyarankan tidak membaca susunan Muhammad Haikal, seorang penulis dari Mesir, karena beliau tergelincir memegang beberapa hadis ya dari orientalis dalam hal apa ya, masalah dibelahnya dada. Ada beberapa hadis yang dia tidak pegang. Yang Ahlus Sunnah memegangnya, dia agak bertentangan. Lebih baik jangan dibaca. Masih cari banyak ya. 60 sahabat besar, 10 sahabat yang dijamin masuk jannah, ada udah diterjemahkan semua. Ya, begitu. Memang buku dia tebal-tebal. Umar, Abu Bakar, saya baca. Yang diterjemahin lagi. Demikian anak-anakku sekalian, semoga kajian malam ini dapat kita amalkan bersama, dan juga sebagai pengingat bahwa ibadah yang agung adalah menuntut ilmu setelah sholat, tauhid sholat, yaitu menuntut ilmu tentang keduanya dan menuntut ilmu tentang menyebarkan ya tauhid dan sunnah, sehingga ada tegar menjadi anak muda yang istiqomah. Jangan menjadi anak muda yang degil, ya, bandel, nggak mau kebenaran, begitu. Ya, nasihat dari Syekh Utsaimin membagi anak muda 3, dan yang ketiga adalah anak muda yang di persimpangan jalan. Dia ada pelajaran agamanya, tapi dia banyak baca buku-buku filsafat, buku-buku dunia, sehingga agamanya ketutup. Ya, sehingga ilmu agamanya ketutup, padahal dia ada dari anak muslim yang baik, tapi bacaannya merusak. Apalagi sudah kenal medsos, lulus pondok, pegang HP, tidak mau ada lagi terikat disiplin sholatnya, lama-lama hancur. Ya, lama-lama ilmu pondoknya nggak kelihatan, nggak ada asar nggak kelihatan. Ini saya bukan dari pondok, padahal dari pondok 6 tahun, 3 tahun, begitu. Demikian adik-adik ya, saya mohon maaf jika ada penjelasan yang enggak tepat atau terlalu melebar. Semoga ya, Allah mengampunkan kelemahan kita dan memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.